البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya Ridwan, apa di antara hal-hal yang wajib diimani berhubungan dengan para malaikat? Yang pertama dan paling pokok adalah beriman tentang adanya mereka. Malaikat ada, dan mereka ada makhluk yang hakiki, dalam artian bukan hanya sekedar dorongan baik sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Mereka menyangka bahwasanya malaikat itu hanya dorongan baik yang ada pada manusia, dan ini keyakinan batil. Tapi malaikat memang makhluk yang hakiki adanya, memiliki jism, memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat. Hal yang lain apa? Aba Muhammad? Beriman tentang unsur, dari unsur apa dia diciptakan, dari apa? Dari nur, dari cahaya. Yang lainnya Afiq. Yang wajib diimani berhubungan dengan para malaikat. Beriman tentang sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, di antaranya apa? Memiliki sayap. Baik, dalilnya? Indah Hudzaifah. Apa di antara dalilnya? Naam, alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Hal yang lainnya apa? Kasyah, Banjar. Bahwasanya para malaikat memiliki hati. Dalilnya? Naam. Taib. Qala Allah azza wa jalla hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, dalam surat Saba. Penetapan bahwasanya mereka memiliki qulub, walaupun hakikatnya tentunya tidak sama dengan hati manusia, dengan qalb manusia. Yang lainnya apa? Indak Khalid. Tentang apa? Amalan. Baik. Amalan-amalan mereka apa? Wah, kita baru berhenti di sini. Secara umum dan secara khusus, iya kan? Secara umum dari amalan para malaikat yaitu ibadah yang terus menerus, ketaatan yang mutlak, tidak pernah mereka melakukan maksiat. Juga apa? Tidak pernah jemu dan tidak pernah berhenti. Ini amalan malaikat secara umum, bahwasanya mereka makhluk yang memang alhamdulillah. Makhluk yang senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan ketaatan yang mutlak dan terus menerus. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Bertasbih di malam dan siang hari tidak pernah berhenti. Dalam ayat yang lain,
wahum la yas'amun, dan mereka tidak jemu. Nah, oleh karena itulah iman para malaikat ikhwani fillah tidak mengalami pengurangan. Berbeda dengan manusia yang iman kita ini mengalami pengurangan dan mengalami penambahan. Berkurang dengan ketaatan dan bertambah berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan amalan ketaatan. Baik. Sekarang kita lanjutkan akhwan berhubungan dengan amalan para malaikat. Setelah kita jelaskan tadi bahwasanya amalan para malaikat terbagi menjadi dua, yaitu amalan yang sifatnya umum, yaitu ibadah. Dan ibadahnya para malaikat ini telah disifati dengan dua sifat yang menakjubkan juga, yaitu at-ta'ah al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak, di mana tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di surat apa ini? Indak Faisal. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim. Nah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua adalah al-istimrarud daim, yaitu kesinambungan yang terus menerus, biduni ta'abin wala malal, tanpa ada kelelahan, tanpa ada kejemuan. Sebagaimana ayat tadi, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, di surat apa ini Umar? Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Nah, dalam surat Al-Anbiya. Juga di ayat yang lain, fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Surat apa ini? Falladzina 'inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, yaitu makhluk-makhluk yang di sisi Rabbmu, yaitu para malaikat, senantiasa bertasbih di malam dan siang hari, wahum la yas'amun, dalam keadaan mereka tidak pernah jemu. Surat apa? Indah Kasya Fussilat. Surat Fussilat. Baik. Kemudian yang kedua, ikhwan, al-amalul khas. Mereka memiliki amalan yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk masing-masingnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita tetapkan sesuai yang datang dalil padanya. Seperti misalnya Jibril. Nah, di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada Jibril yaitu an-nuzul bil wahyi ala Rasulillah azza wajalla, yaitu bertugas untuk menurunkan wahyu kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah datang menemui siapa di awal-awal turunnya wahyu, menemui siapa? Waraqah ibnu Naufal. Maka ketika diceritakan datangnya makhluk yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, memerintahkan Iqra dan seterusnya dalam kisah, maka kemudian Waraqah mengatakan hadan namus, ini adalah namus alladzi nazala ala Musa, yang turun pada Musa alaihi salatu wassalam. Dalam istilah mereka namus yang dimaksud adalah Jibril. Jadi Jibril
juga dikenal pada kitab-kitab sebelumnya ikhwani fillah sebagai malaikat yang menurunkan wahyu. Lalu bagaimana setelah wahyu selesai? Tidak turun lagi wahyu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tugas Jibril? Kita katakan wallahu taala a'lam. Adapun tugas khusus wallahu taala a'lam. Yang jelas para malaikat memiliki tugas yang umum juga, yaitu senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga malaikat yang lain yang memiliki tugas khusus seperti Malik khazinun nar, penjaga neraka. Israfil, yang ditugasi untuk meniup as-sur, meniup sangkakala. Ketika Nabi ditanya mas-sur, apa itu sur? Qarnun yumfakhu fih, yaitu suatu tanduk yang ditiup. Dan tanduk yang ditiup. Walaupun mengenai penetapan Israfil, tidak kita dapati dalil yang sahih dari sisi periwayatan. Cuman terjadi ijma' atasnya, telah dinukilkan ijma' bahwasanya Israfil dialah malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala. Sedangkan yang hampir sama yaitu Izrail, maka ini kita tidak mendapati dalil. Kita tidak mendapati dalil penetapan nama malaikat Izrail, walaupun masyhur di kalangan anak-anak sekolah. Tapi Izrail kita tidak mendapatkan dalilnya. Sehingga malaikat pencabut nyawa ya kita katakan malakul maut. Ya, malaikat pencabut nyawa. Yang ditugasi untuk mencabut ruh-ruh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah tiba ajalnya. Dan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian hal yang lain yang kita imani juga tentang para malaikat, bahwasanya mereka makhluk yang tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kisah dua malaikat yang datang kepada Nabiullah Ibrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi ajlin hanid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Di sini tatkala datang malaikat kepada Ibrahim memberikan kabar gembira, maka mereka mengatakan salama, salam. Kemudian dijawab oleh Ibrahim dengan salamun, salamun alaikum. Kemudian tidak selang beberapa lama segera Ibrahim menyembelihkan untuk mereka dengan apa? Dengan anak sapi muda. Sapi yang masih muda disembelih sebagai bentuk ikramud dhaif, pemuliaan terhadap tamu. Dan ini pemuliaan yang besar ya khonifillah, langsung disembelihkan anak sapi. Maka tatkala Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh jamuan yang diberikan, maka timbul rasa khawatir pada diri Ibrahim. Di sini yang menjadi inti pendalilan adalah bahwasanya para malaikat tidak makan dan tidak minum dari makanan-makanan manusia. Dan telah dinukilkan ijma' tentang hal ini ya kan. Mereka tidak punya syahwat, tidak punya hasrat terhadap makan dan minum. Telah dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ittafaqal ulama ala anna al-malaikata la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahun. Ini tiga hal. Para ulama telah bersepakat bahwasanya para malaikat itu tidak makan, tidak minum dan tidak menikah.
Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Perkara berikutnya yang kita imani berhubungan dengan para malaikat, yaitu qudratuhum 'ala tasyakkul. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah-ubah bentuk. Sebagaimana yang datang kepada Ibrahim dalam bentuk manusia, juga yang datang kepada Nabi Allah Lut dalam bentuk pemuda yang rupawan, yang datang kepada Maryam, Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk manusia yang dia tidak mengenalnya. Juga yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki yang serupa dengan sebagian sahabat. Siapa itu? Dihya Al-Kalbi. Menunjukkan bahwasanya para malaikat mampu, diberi kemampuan untuk mengubah-ubah bentuknya sesuai dengan yang dikehendaki. Hal berikutnya berhubungan dengan keimanan terhadap para malaikat. Nah, kita dituntut untuk beriman secara ijmal dan secara tafsil. Al-imanu bihim ijmalan wa tafsilan. Yang dimaksud iman secara ijmal yaitu kita beriman dengan keseluruhan para malaikat yang telah Allah ciptakan, baik kita mengetahui namanya ataupun tidak mengetahui. Dan para malaikat itu sangat banyak. Malaikat sangat banyak yang masuk ke Baitul Ma'mur saja kemudian salat di setiap harinya sab'una alfa malak, 70.000 malaikat, kemudian setelah keluar dari Baitul Ma'mur tidak pernah kembali. Jadi semenjak penciptaan Baitul Ma'mur sampai hari kiamat tentunya tidak terhitung lagi jumlahnya. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang jumlahnya para malaikat ini yang kita tidak mengetahui secara pasti jumlah tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang menegaskan tidak diketahuinya jumlah para malaikat ini secara pasti. Di juz 29 indak alif. Dalam surat Al-Muddathir wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Na'am. Yang sudah hafal diingat-ingat. Pada potongan ayat ini dalil bahwasanya tidak diketahui jumlah malaikat secara pastinya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah mengetahui pasukan-pasukan Rabbmu yaitu para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Adapun keimanan secara tafsil, secara terperinci, yaitu kita beriman tentang nama-nama para malaikat yang datang dalil, dan sifatnya serta amalan mereka. Kapan saja datang dalil kita beriman tentangnya. Cuman dalil yang sahih. Dan di antara nama malaikat yang sering terjadi kekeliruan selain tadi Israel juga Raqib dan Atid. Ini sering terjadi kekeliruan. Sebagian meyakini bahwasanya Raqib dan Atid itu nama dua malaikat, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Ini tidak dibangun di atas dalil. Memang disebutkan dalam Al-Quran, tapi maknanya bukan itu. Bukan maksudnya itu nama dua malaikat. Tapi itu adalah sifat malaikat hafadzah, sifat malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk mencatat amalan-amalan manusia. Sebagaimana dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali di sisinya malaikat yang sifatnya raqibun atid. Yaitu apa? Raqib, apa maknanya? Apa makna raqib, Aba Abdul Razak? Taib. Raqib bermakna senantiasa mengawasi, karena memang dia ditugasi untuk mencatat amalan kita, senantiasa mengawasi. Dan atid yaitu yang senantiasa menyertai, tidak pernah apa? Tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga ketika seorang berada di kamar mandi, di WC pun, akhwani fillah, tidak luput dari apa? Pengawasan, tidak luput dari catatan para malaikat. Namun apakah para malaikat ikut mandi, ikut masuk ke kamar mandi? Kita katakan wallahu taala alam. Karena apa? Mampu saja mereka melihat dari luar tanpa harus masuk ke tempat-tempat najis. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah taala. Yang jelas tidak ada satu kondisi pun di mana seorang bisa lepas dari apa? Dari pengawasan malaikat hafadzah. Yang masing-masing setiap orang itu ditugasi 2 malaikat. Ya, jadi masing-masingnya ditugasi 2 malaikat. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Dan wallahu taala alam namanya. Mereka kita katakan malaikat hafadzah. Malaikat pencatat, ya. Adapun raqibun atid tadi apa? Makna yang benar? Apa makna yang benar tentangnya, Maulana? Sifat dari malaikat hafadzah tersebut. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya berhubungan dengan buah dari keimanan terhadap para malaikat. Yang pertama, tahqiqul imani wal fauz wal falah. Dengan beriman kepada malaikat akan terwujud apa? Akan terwujud keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena kalau tidak beriman kepada para malaikat belum terpenuhi rukun iman. Tidak dikatakan mukmin sampai beriman tentang para malaikat. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya keimanan terhadap para malaikat merupakan unsur yang harus ada sehingga seorang mencapai keberuntungan. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa yu'minuna bil ghaib, termasuk diantaranya apa? Keimanan kepada para malaikat. Nah, buah yang kedua, ta'zimullahi azza wa jalla. Keimanan kepada para malaikat akan membuahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makhluk, kalau makhluk ciptaannya saja sifatnya seperti ini, ikhwan, makhluk yang agung, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lihat Malakul Jabal misalnya yang diutus untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan untuk apa? Mengangkat gunung dan menimpakan kepada kaum Taif. Gunung diangkat. Nah, lalu bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Maka kalau beriman kepada malaikat dengan keimanan yang benar akan apa? Akan membuahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Buah yang ketiga, syukurullahi jalla wa ala, akan membuahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tugasi para malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman, untuk mencatat amalan-amalan mereka sehingga tidak tercecer satu amalan kebaikan pun. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Naam, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat hafazah, penjaga. Kemudian buah yang keempat, al-hadar mimma yaghdabullah, akan berhati-hati dari hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, berupa kemaksiatan dan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena kalau dia tahu di sana ada para malaikat yang mencatat, mengawasi, tentunya dia akan berhati-hati. Kemudian yang kelima, keimanan yang benar kepada para malaikat akan membuahkan kecintaan terhadap mereka, yaitu kecintaan terhadap para malaikat. Kenapa? Karena mereka makhluk yang senantiasa melakukan ketaatan. Tentunya orang yang beriman akan mencintainya. Di sisi yang lain, para malaikat itu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman di setiap harinya. Maka ini juga di antara hal yang hendaknya diusahakan. Untuk apa? Bisa mendapatkan doa para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ayat ini agung, butuh kita mentadabburinya dari sekian ayat-ayat yang ada. Malaikat yang ditugasi untuk memikul arsy dan yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih, memuji Rabbnya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Para malaikat memintakan ampunan. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, rahmat dan ilmumu luas dan melingkupi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Dan lindungilah mereka dari azab neraka jahanam. Sebabnya apa untuk mendapatkan doa malaikat ini? Beriman, kemudian apa? Mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian hal yang mendorong kita mencintai para malaikat, karena mereka adalah apa? Makhluk yang murni padanya kebaikan, tidak ada keburukan sedikit pun. Yang sifatnya seperti ini pantas untuk dicintai. Terlebih lagi, poin berikutnya, dikarenakan mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala tugasi diantaranya untuk menolong orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Dan ini jelas pada kisah perang Uhud dan yang lainnya. Baik. Itu beberapa buah dari keimanan terhadap para malaikat ikhwanifillah yang ketika kita mempelajarinya berusaha untuk menumbuhkan apa buah-buah tersebut. Juga di antara faedah penting di sini ketika kita membahas keimanan kepada para malaikat dan sifat-sifatnya, tentunya seorang mukmin berusaha untuk mencontoh dari sisi melakukan ketaatan.
Ketaatan yang tidak terputus, juga tidak jemu padanya. Makanya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan berkesinambungan, jangan terputus. Jangan terputus. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling kesinambungan, diusahakan terus-menerus walaupun sedikit. Contohnya qiyamul lail, ya. Seorang mampunya untuk berkesinambungan 5 rakaat, ya khair, daripada 11 rakaat setelah itu putus, atau 7 rakaat. Bagusnya 7 rakaat karena Nabi SAW tidak pernah kurang dari 7 rakaat. Walaupun seandainya seorang mampunya 5 atau 3, tapi itu yang dia mampu ya untuk berkesinambungan, maka itu khair. Yang penting jangan sampai ditinggalkan bagian dari salat witir, bagian dari qiyamul lail. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillah.